warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Heni Nurhayati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Aisyah SPD, salah satu pengajar dari Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Beliau adalah guru pengampu Teknik Ketenagalistrikan yang mengajar mata pelajaran dasar-dasar ketenagalistrikan. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Ai. Nah, baik, sebelumnya saya mengajak Bu Ai di sini, kita akan mengadakan percakapan sebagai praobservasi ya Bu Ai. Sebelum nanti saya akan melihat, mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian nanti saya akan melakukan langsung proses supervisinya di kelas. Nah, adapun tujuannya dilakukan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, kenapa hari ini kita melakukan praobservasi? Ini salah satu langkah untuk persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar pembelajarannya lebih mantap lagi, lebih siap lagi, kemudian akan lebih membuat Ibu tambah percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita. Begitu ya Bu ya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan tujuan dari pembelajaran ini. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Baik Bu, untuk tujuan pembelajarannya berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat memahami alat ukur dan alat uji kelistrikan. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat memahami fungsi dari berbagai macam alat ukur dan alat uji kelistrikan. Dan yang ketiganya itu peserta didik dapat mengidentifikasi alat ukur atau alat uji kelistrikan berdasarkan sistem pengukurannya dan juga berdasarkan dengan prinsip kerjanya. Begitu. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajarannya Bu ya, yang akan Ibu sampaikan nanti. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai atau yang Ibu inginkan ketika diobservasi ini? Oke, baik Bu, untuk area pengembangannya saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama itu di area pengetahuan. Nah, di sini peserta didik dapat memahami secara menyeluruh fungsi dan kegunaan dari berbagai macam alat ukur yang memang biasanya digunakan di kelistrikan. Kemudian yang keduanya itu pada area keterampilannya. Nah, di sini peserta didik mampu atau terampil mengidentifikasi, mengenali ya alat ukur kelistrikan berdasarkan dengan jenisnya. Seperti itu. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang hendak Ibu capai itu di aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Oke, nah saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Misalkan mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajaran atau metodenya mungkin barangkali Bu. Baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya akan bagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan juga keaktifan siswanya di kelas. Dan untuk modelnya mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Nah, dan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, baik Ibu, bagus sekali. Jadi yang akan Ibu terapkan di sini di kelas ini akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya,
diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model PBL ya, problem based learning, dan juga nanti metode diskusinya metodenya menggunakan diskusi kelompok, kemudian penugasan, tanya jawab ya Bu ya. Oke, bagus sekali Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Barangkali Bu bisa menyampaikan media apa yang dipergunakan nanti di dalam kelas. Untuk media pembelajarannya saya sebenarnya menggunakan beragam ya Bu. Contohnya saya menggunakan buku teks, kemudian ada video pembelajaran, dan ada alat ukur listrik itu sendiri, kemudian ada LKPD atau lembar kerjanya, dan slide PowerPoint-nya, dan juga laptop dan proyektor untuk nanti penayangan video pembelajarannya Bu. Seperti itu. Siap Ibu. Nah, kira-kira kapan nih saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa gitu? Saya bisa mengikuti pembelajaran Ibu untuk mengobservasinya di hari apa, jam berapa, dan di kelas yang mana? Nah Bu, untuk jadwalnya kebetulan saya ada jadwal itu di hari Senin minggu depan, jamnya itu jam kedua sampai dengan jam ketiga, dan kebetulan nanti saya mengajarnya itu kelas 10 TK 1 Bu. Oke, baik Ibu, di hari Senin jam kedua ketiga ya, kelas 10 TK 1, saya akan datang ke kelas Ibu, kemudian saya akan melakukan supervisi kelas, dan nanti saya akan melihat atau mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas tersebut gitu ya. Kemudian nanti setelah Ibu dilakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas ini, kita nanti akan ada percakapan lagi pasca observasi yang mungkin nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Ajijah ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Yang bisa saya dapatkan dari percakapan hari ini mungkin gambaran ya Bu ya, media apa yang paling tepat nanti saya akan gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, dan mungkin itu harus sudah saya persiapkan dari sekarang sebelum pembelajarannya itu dilaksanakan, dan mungkin itu paling ya Bu ya, saya mendapatkan gambaran seperti itu. Oke, baik, berarti media ya Bu. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah sedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di hari Senin jam kedua ketiga ya di kelas 10 TK 1. Oke, baik. Demikian percakapan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu hari ini di mata pelajaran DDK 1 di kelas 10 TK 1. Betul, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, Ibu minta KM atau yang mewakilinya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Baik, kalau begitu Ibu absen dulu ya. Akbar Dwi sakit. Albar Latif, Alisa, Yosi, dan yang terakhir Zaidan. Baik, sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Ya. Oke, kalau sudah siap, duduk yang rapi, pandangannya ke depan. Oke, siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Dan
konsentrasi. Baik, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi teori dasar pengukuran listrik. Baik, ada yang masih ingat apa saja yang sudah kalian pelajari? Silahkan Farid. Baik. Oke, betul. Baik ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu pengukuran, kemudian karakteristiknya, dan syarat alat ukur yang baik. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang materi yang masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu materi pengenalan alat ukur ketenaga listrikan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu memahami alat ukur beserta dengan fungsinya. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi alat ukur tersebut berdasarkan sistem pengukurannya dan juga berdasarkan prinsip kerjanya. Nah, ini nanti akan bermanfaat untuk mempersiapkan kalian di pertemuan selanjutnya, karena pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan praktikum pengukuran. Nah, adapun untuk pengenalan dari materi ini, Ibu memiliki video. Nah, silahkan kalian tonton videonya dan kalian simak baik-baik. Baik, kalian sudah tonton videonya barusan. Nah, dari video yang sudah kalian tonton, apa yang bisa kalian simpulkan dari video ini? Silahkan Zaidan. Baik. Ya, betul. Betul ya, jadi alat ukur di kelistrikan itu bukan hanya ada satu atau dua alat ukur saja ya, tapi ada banyak sekali macamnya yang semua alat ukur itu memiliki fungsinya masing-masing. Baik, nah jadi kegiatan hari ini adalah kalian akan mempelajari materi tentang pengenalan alat ukur di ketenaga listrikan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu buat sebelumnya ya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1, Ibu akan memberikan kalian buku teks untuk kalian baca dan pelajari materinya. Dan untuk kelompok 2, nah, Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran ya. Silahkan nanti kalian buka linknya. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup. Silahkan nanti kalian tonton dan pelajari materinya. Dan untuk kelompok 3, Ibu akan memberikan kalian alat ukurnya. Silahkan kalian amati dan kalian pelajari. Nah, baru setelah itu, di sini Ibu memiliki lembar kerja yang nantinya harus kalian isi dengan teman sebangku kalian atau dengan teman kelompok kalian. Silahkan diskusikan dan nanti ketika sudah selesai kita akan ulas sama-sama hasil dari diskusi kelompok kalian. Apakah dapat dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan untuk kelompok 1 mengambil buku teksnya, Neng, dibagikan ke belakang. Kemudian untuk kelompok 2, silahkan dibuka handphonenya masing-masing, dibuka link videonya, dan silahkan kalian tonton. Kelompok 3, nah ini silahkan dibagikan ke belakang. Baik, silahkan kalian pelajari materinya berdasarkan media yang sudah kalian dapatkan masing-masing. Kemudian, ini ada lembar kerjanya. Silahkan kalian juga kerjakan berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Leni Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tasikmalaya, yang saat ini saya ditemani oleh rekan saya sebagai koci, yaitu Ibu Aisyah, dan pengajar praktik saya yang terhormat Ibu Ajijah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan mungkin untuk percakapan pasca observasi kali ini. Tadi Bu Ai. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah ya Bu Ai telah melaksanakan pembelajaran yang selama ini kegiatannya sudah saya observasi. Tentu saja tujuannya sudah kita ketahui untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bu ya. Nah, bagaimana perasaannya Bu? Karena belum terbiasa mungkin ya Bu, awalnya saya merasa tegang, namun alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah, baik. Jadi Ibu sudah berjalan dengan baik. Kemudian saat ini yang pengen saya tanyakan, apakah area pengembangan yang Ibu sampaikan kemarin itu sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah alhamdulillah sudah tercapai Bu, sudah berjalan dengan baik juga. Sudah berjalan dengan baik. Jadi sementara itu area pengembangan yang Ibu berikan itu di bagian mana Bu? Untuk area pengembangannya ada dua ya Bu, ada area pengetahuan sama ada di area keterampilan. Untuk area pengetahuannya di sini siswa mampu menguraikan secara menyeluruh fungsi atau kegunaan dari berbagai macam alat ukur yang biasanya digunakan di listrik. Kemudian untuk area pengembangan keterampilannya yaitu siswa mampu terampil mengidentifikasi dan juga mengenali alat ukur yang ada di kelistrikan, seperti itu Bu. Oke, baik, bagus sekali. Berarti area yang pengembangan Ibu harapkan itu tercapai gitu ya. Nah, mungkin barangkali ada gak menurut Ibu itu kekurangan atau kendala? Kendalanya. Untuk kendalanya mungkin ini juga dialami ya Bu ya oleh guru-guru yang lainnya. Masih terdapat beberapa siswa yang tidak mau atau tidak ingin terlibat dalam pembelajaran Bu. Artinya siswa tersebut masih kurang aktif, hanya bisa mengandalkan temannya yang lain saja, seperti itu Bu. Oke. Nah, kira-kira kenapa sampai hanya mengandalkan temannya saja? Mungkin karena pembagian kelompoknya dengan jumlah siswanya yang terlalu banyak Bu, seperti itu. Kemudian di tiap kelompoknya itu saya juga kan sudah menggunakan pendekatan yang memang sesuai dengan minat anaknya. Saya bagi berdasarkan kelompok belajarnya, menurut gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, kemudian yang kinestetik, sehingga anak nanti merasa lebih nyaman dengan kegiatan belajarnya, seperti itu Bu. Dan kegiatan pembelajarannya pun saya nanti akan usahakan untuk bisa menghasilkan produk yang berdiferensiasi Bu, atau diferensiasi produk seperti itu yang memang disesuaikan juga dengan gaya belajarnya, seperti itu. Oke, baik. Berarti itu rencana ke depan itu seperti itu. Betul, ya Bu ya? Seperti itu. Ya, baik. Kemudian nanti untuk proses pembelajaran ke depannya seperti apa Bu? Untuk ke depannya mungkin itu tadi ya Bu ya sudah saya jelaskan rencana ke depannya. Nanti saya akan usahakan untuk menghasilkan diferensiasi produk, karena sebelumnya kan memang belum ya Bu ya. Nah, seperti itu. Berarti diorientasikan ke diferensiasi produk ya. Jadi mudah-mudahan ya apa nanti yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi ya Bu ya, dapat realisasi, bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian rencana-rencana yang Ibu lakukan juga bisa terlaksana dengan baik. Nanti saya akan tunggu lagi cerita Ibu tentang pembelajaran diferensiasi yang setelah Ibu lakukan dan akan Ibu lakukan nanti, itu seperti itu. Jadi baik, Ibu terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini
bisa tercapai dan direalisasikan gitu, seperti itu. Dan saya ini saat ini saya juga ditemani oleh Ibu Azizah. Saya memberikan kesempatan mungkin kepada Ibu Azizah sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik gitu Bu, atau mungkin tanggapan yang berkaitan dengan jalannya kegiatan ini. Baik, luar biasa sekali ya saya menyimak tadi dari dialog pasca observasinya sudah runut. Jadi dari awal tujuannya telah disampaikan, kemudian memperhatikan daripada hasil observasi, analisis observasi, dan melihat daripada rancangan pengembangan diri dari Ibu Ain ini. Semuanya sudah jelas, sudah runut, dan mungkin ya kita juga sama-sama belajar ke depannya untuk menerapkan 3 unsur pembelajaran tadi itu supaya pembelajaran lebih menyenangkan, anak-anak lebih aktif, kemudian kelas juga lebih hidup gitu ya dari yang sebelumnya. Ucap Bu Leni, Bu Ain, terima kasih ya untuk waktunya, sudah mau menjadi coach, sudah menjadi guru yang di Bu Leni sebagai supervisor gitu ya. Jangan lupa mungkin nanti ditandatangani dokumen-dokumennya. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan umpan balik dan review untuk kegiatan pasca observasi ini. Dan alhamdulillah serangkaian kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi telah saya lakukan. Terima kasih Bu Azizah untuk segala bimbingannya. Terima kasih Bu Ain sudah bersedia menjadi coach saya. Sekian, kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.